bertemu rubrik Ruang Ngobrol Asik yang pada malam ini ya, karena gelap. Malam ini kami boleh bermain di rumah salah satu ibu yang nanti pasti akan kita sampaikan nanti siapa beliau. Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bahwa hari ini menjadi hari yang paling menggembirakan bagi seorang ibu ini bersama keluarga, kegembiraan bagi kita semuanya, karena beliau ini atas ketekunan bekerja dan berkarya itu mendapatkan apresiasi yang keren menurut saya. Apresiasi bukan hanya tingkat daerah tapi tingkat nasional, meraih Kalpataru dari presiden. Keren kan? Ini saya mengingatkan bagi kita semua, di tahun-tahun sebelumnya juga prestasi meraih Kalpataru itu juga diraih oleh Gunung Kidul dan DIY. Kebanggaan DIY khusus pada tahun 2021 ini, dua-duanya penyabet Kalpataru itu dari DIY. Yang satu dari Bantul, yang satu dari Gunung Kidul. Saya sudah berada di rumahnya yang untuk Gunung Kidul ini, dan besok kita akan ke gantian ke Bantul. Melalui surat yang saya akses dan sudah beliau terima, itu surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 476 Men LHK PSKL PSL titik 3 8 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang penerima penghargaan Kalpataru tahun 2021, bahwa Purwo Harsono SP berhasil meraih penghargaan dalam kategori perintis lingkungan bersama 3 pemenang lainnya dari Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Sedangkan ibu yang bersama saya ini juga dari kategori pengabdi. Beliau adalah Ibu Suswaningsih STP. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Alhamdulillah, selamat malam. Sudah menerima surat dari kementerian itu ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Maka kemudian saya kesini malam-malam karena tadi siang ibu ini sudah menerima surat dari nomor surat yang saya bacakan tadi, dan saya langsung ngebut ke sini supaya bisa tepat menginformasikan kepada teman-teman pemirsa, beliaulah ibu penerima Kalpataru di tahun 2021 Kabupaten Gunung Kidul dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan, keteladanan yang sudah diberikan, dan penghargaan ini tidak bisa semua orang bisa meraihnya. Ibu berhasil mendapatkan ini. Selamat ya Ibu. Terima kasih. Ya. Siapa beliau sebenarnya? Ingin saya perkenalkan, beliau ini tenaga penyuluh pertanian yang banyak bergelut di Badan Penyuluh Pertanian ya Ibu, BPP. Dinas Pertanian. Ya? Dinas Pertanian di Kabupaten Gunung Kidul. Sudah lama beliau bertugas di sana, tentu juga pengalamannya juga sudah panjang melihat sektor pertanian yang ada di Gunung Kidul. Beliau ini, Bu Suswaningsih ini istri dari Pak Agus Yulianto. Yeah. Beliau juga bergerak di pertanian dan peternakan. Dua pasangan suami istri ini memang gigih di bidang pertanian dan peternakan. Mungkin benih-benih cinta mereka juga lahir di tengah menanam pohon, mengurusi ternak dan sebagainya sejak muda dulu. Kira-kira seperti itu yang ingin saya kenalkan, tapi saya tidak puas kalau ibu ini tidak memperkenalkan diri siapa beliau sebenarnya. Silakan memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih. Memperkenalkan, nama saya Suswaningsih. Saya penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, yang kami bekerja di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Rongkop, yang kami penyuluh di tingkat desa. Dan rumah saya di Saban. Saya
anak saya 2, cowok cewek. Yang satu sudah selesai kuliah, yang kedua baru SMA kelas 2. Dan alhamdulillah saya penyuluh pertanian mulai tahun 1990 sampai saat ini. Tetap penyuluh pertanian. Di pertanian ini? Di pertanian, ya. Terus Selalu tidak pindah-pindah ya Bu, di pertanian terus ya? dulu awalnya di Dinas Peternakan di Siono. Yeah. Itu mulai pertama saya bertempat di Dinas Peternakan, terus dilimpahkan ke dinas itu di Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Gunung Kidul, BP2KP. BP2KP. Jadi setelah itu ke ada Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kabupaten, di kantornya di Gading dulu. Gading. Terus di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian itu ada dinas sendiri yang dulu di lingkup Dinas Pertanian itu. Terus sekarang menjadi satu di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Dimanapun Ibu ditempatkan selalu ada aktivitas sesuai pendidikan Ibu, iya, pertanian. Tetap apapun namanya tapi pertanian penyuluhan dan peternakan. Iya. Di kediaman Ibu ini sudah di ujung timur Kabupaten Gunung Kidul, berbatasan dengan Jawa Tengah, Wonogiri ya Bu? Ya, Pratimantoro. Tinggal sekitar 1 kilo itu sudah masuk di Pratimantoro, Wonogiri. Nah, di daerah ini, di Rongkop ini, di Padukuhan Saban, Karangmuni, ya, kelurahannya di Karangmuni ini juga setiap tahun kemarin, saya tidak tahu, nanti saya cross check di tahun ini. Tahun kemarin adalah daerah yang setiap tahun menggantungkan droping air dari Kabupaten Gunung Kidul. Bisa dibayangkan teman-teman, Ibu ini berkiprah di pertanian tetapi di daerah yang airnya kurang begitu. Tapi kita akan membahas dulu, akan konfirmasi dulu, Kalpataru itu sebenarnya apa? Dari siapa dan oleh siapa, dan kira-kira ini untuk siapa yang bisa meraih ini? Kalpataru itu setahu saya itu dari penghargaan dari pemerintah yang diperuntukkan untuk perintis, pengabdi, dan penyelamat lingkungan. Tiga kategori ini ya? 4 ya? Penyuluh kehutanan itu sendiri, pendamping kehutanan. Itu ada. Itu khusus untuk penyuluh, juga penyuluh kehutanan. Terus untuk perintis itu bisa masyarakat, bisa kelompok. Pengabdi lingkungan itu harus PNS, itu bisa penyuluh pertanian, bisa pendidik, itu bisa. Dan juga untuk penyelamat lingkungan. Ya, itu untuk lingkungan, awam ya? Untuk awam. Ibu di Kalpataru 2021 ini masuk kategori yang mana berarti? Saya pengabdi lingkungan. Pengabdi ya? Pengabdi lingkungan. Kami mendampingi pengabdi lingkungan ini. Kami diajukan dari Dinas Pertanian. Awalnya diajukan dari Dinas Pertanian untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Saya mengikuti di tingkat seleksi kabupaten. Setelah itu kami lolos di tingkat kabupaten. Kami masuk ke seleksi provinsi. Provinsi lolos, alhamdulillah kami diseleksi tingkat nasional. Dan sampai saat ini alhamdulillah kami bisa lolos ke nasional. Ya, menerima surat itu tadi ya? Alhamdulillah, ya sudah. Hasilnya, kesimpulannya adalah surat keputusan sudah keluar dan Ibu ini lolos sebagai peraih Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup melalui Presiden Joko Widodo. Ya. Ibu, apa saja Ibu yang dilakukan Ibu sebagai kategori pengabdi ya tadi Bu? Ya, itu di mana Ibu? Apakah hanya di satu desa atau di beberapa desa pengalaman Ibu mendampingi petani begitu, dan sudah berapa lama ini berjalan? Saya mengabdikan sebagai penyuluh. Ini kan penyuluh basic saya penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian itu mulai dari tahun 90 yang kami
aturkan tadi, itu tahun 90 itu sudah penyuluh di desa yang dulunya itu untuk kecamatan Rongkop ini masih 16 desa belum dipisah. Itu kami di desa Balong Jepitu. Balong Jepitu itu tahun 90 saya pertama. Itu masih honor Mas, saya honor. Sebelum 90 itu ya? Tahun 90 itu masih honor. 90 itu ya. 90 masih honor. Itu saya suka duka itu di sana tantangan luar biasa. Kami di penyuluh pertanian di sana, terus geser lagi di desa yang lain, desa tetangga di lingkup kecamatan Rongkop, tetapi masih di wilayah selatan. Ya. Rongkop dan Giri Subo ini masih jadi satu dulu. Kecamatan yang berdampingan ya. Ya, dulu jadi satu. Dulu jadi satu ya. Dulu di Karangawen Bohol, setelah ada pemisahan yang Karangawen itu ikut Giri Subo, yang Bohol ikut Rongkop, saya di Rongkopnya. Terus itu tidak di Bohol, kami dipindah di Petir Pucanganom. Saat itu ya. Saat itu Petir Pucanganom 2 desa. Saya melakukan penyuluh petani di sana. Sampai di sana juga mendampingi petani. Yang kami dampingi tidak hanya mungkin di bidang kami di pertanian, tetapi di luar pertanian kami juga kami sisipkan untuk pendampingan kegiatan di lingkungan hidup. Yeah. Karena selain pertanian juga masyarakat berharap hasil itu didapat tidak hanya dari pertanian. Gitu. Ya. Oke. Yang aktivitas yang Ibu lakukan ini kan aktivitas yang rentan mendapatkan hambatan dan kendala di lapangan ya. Apalagi mendampingi kelompok tani. Kelompok tani itu ada yang diajak kerjasama, ada yang tanda kutip. Saya juga pernah punya pengalaman mengandalkan ilmu titennya, tidak mengenal teknologi. Terus yang ketiga rada ngayil gitu. Tapi Ibu bisa melayani mereka. Cerita dong Bu, bagaimana mereka? Alhamdulillah. Apalagi di tahun-tahun itu seperti yang saya sebut tadi, Ibu selalu ditugaskan di kawasan krisis. Kalau Ibu misalnya krisis air maksudnya yang sulit air gitu. Kalau Ibu ditugaskan mungkin di Ponjong yang surplus air, mesti tidak akan luar biasa. Tapi Ibu mendampingi kelompok tani di wilayah krisis air setiap tahunnya. Ceritakan dong Bu itu. Kami mendampingi kelompok tani itu kan awalnya kelompok tani itu diajak untuk kumpul saja susah. Karena apa? Karena kesadaran dia untuk dikasih informasi, dia tidak merasa butuh. Setelah dikenalkan teknologi baru begitu ya. Dia tidak merasa butuh. Karena apa? Petani mengandalkan dia sudah petani tradisional. Jadi untuk merubah perilaku ilmunya turun-menurun ya. Pokoknya bertani ya seperti ini, seperti nenek moyang. Tetapi lama-kelamaan setelah ada kami mendampingi petani, mengajak ngomong-ngomong petani, terus di situ ada pertemuan-pertemuan kumpulan kepada masyarakat, salane. Jadi tidak harus kita menentukan jadwalnya harus ini, tidak. Kita yang menyesuaikan petaninya kapan bisa kumpul-kumpul, kita datangi, ngobrol bersama. Di situ ada pengurusnya, kami bimbing. Mungkin ada petaninya belum punya, kelompoknya belum memiliki administrasi, kami bimbing administrasi. Karena apa? Administrasi itu bisa untuk mencatat kegiatan dia, apa yang sudah dilakukan di kelompok itu. Dia tahu, sebetulnya kalau kita melakukan perkumpulan di kelompok, kita bisa dapat ilmu, bisa dapat kegiatan yang bermanfaat dia. Lama-kelamaan di kelompok itu kita menanamkan kepada masyarakat untuk membimbing petani itu tidak hanya kami bicara, tetapi kami melaksanakan, memberi contoh. Seperti apa contohnya? Mempraktekkan. Contohnya kita melakukan demonstrasi, baik itu demonstrasi cara, demonstrasi plot. Jadi di lokasi pertanian itu ada demonstrasi cara. Seandainya ada kegiatan contohnya pembuatan pupuk organik, itu kita demonstrasi di situ. Ada caranya biar petani tahu. Kalau kita menerangkan tidak dengan melakukan praktek secara langsung, petani tidak
tidak tanggap, tidak tahu apa itu pupuk Iya. organik. Terus Mereka- menanam seperti apa, contohnya seperti apa. Mereka lebih senang praktek langsung daripada langsung. teori-teori Iya. ya. Kita menerangkan, seberapa kita menerangkan, keluar dari pertemuan sudah hilang semua. Tetapi kalau kita menerangkan itu dengan praktek, selama dia langsung mengikuti, setelah dia di rumah, dia melakukan, kita pantau, kita bimbing setiap kita pertemuan, ditanyakan tanamannya sudah seperti apa, kegiatannya apa, dia merasa tertarik sehingga dia melaksanakan selanjutnya itu tidak harus dioyak-ayak, dia sudah menyadari sendiri. Muncul kesadaran. Iya, kesadaran. Itu kaitannya dengan pengabdi lingkungan hidup tadi yang Ibu katakan, artinya ini juga mencakup tentang ketahanan pangan juga bagi mereka. Lingkungan hidup apa Bu yang sudah dilakukan? Mungkin penanaman, konservasi mata air atau apa sebenarnya? Karena pokok kami kemarin yang kami diajukan sebagai pengabdi lingkungan itu di luar pertanian. Di luar pertanian. Jadi selain kami mendampingi petani, kami di luar tugas kami. Ya. Jadi di luar ketugasan kedinasan kami. Di luar job desk Ibu. Di luar tupoksi kami. Tupoksi kami kan mendampingi petani. Untuk pertanian itu kan sudah tupoksi saya, tetapi di luar tupoksi saya, kami mendampingi petani di luar jam kerja juga. Itu mendampingi petani, mengajak untuk merintis lingkungan, mengabdi untuk kegiatan di lingkungan itu yang dulunya lahan petani itu ada banyak yang masih kritis. Kami berharap mendampingi petani itu mengajak bahwasanya lahan-lahan yang terlihat kritis itu untuk segera ditanami, dimanfaatkan, baik itu untuk hijauan pakan ternaknya, yang di sela-sela ada tanahnya itu mungkin bisa ditumbuhi tanaman keras, dan selain itu diharapkan masing-masing warga masyarakat, masing-masing anggota itu bila saat musim hujan itu diwajibkan untuk menanam tanaman keras di lahan masing-masing yang tidak ditanami tanaman pangan. Itu. Sebentar Bu, di daerah tugas Ibu ini kan kawasan perbukitan. Batu. Tapi di sela-sela batu kan tetap ada tanahnya. Ada tanahnya. Kebetulan kami di Dusun Kendal yang kami garap kemarin itu kan di Desa Melian. Iya, Desa Melian. Kelurahan Melian. Iya, tetapi tugas kami kan tidak di Desa Melian. Kami di Kecamatan Rangkop di Desa Bohol, tetapi untuk pengabdian kami di lingkungan hidup itu di Desa Bohol. Jadi di luar jam kerja kami mendampingi petani untuk mengembangkan lahan yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, sehingga bisa menghasilkan jangka waktu dekat, jangka waktu panjang, petani bisa dapat menghasilkan. Contohnya waktu dekat tanaman hijauan pakan ternak, dan dalam waktu dekat dia bisa menghasilkan di bawah naungan sebelum tanaman kerasnya tumbuh. Di luar itu tanaman kerasnya juga dikembangkan jangka panjangnya. Seperti sengon, akasia, yang di atas bukit itu akasia yang banyak. Ya. Nih. Petani itu akan merasakan murah pangan apabila terus produktif menanam untuk jangka pendek seperti yang ceritakan, bahkan jangka menengah, bahkan jangka panjang, sehingga panennya bisa dirasakan dalam waktu dekat, waktu yang agak tentatif, kemudian jangka panjang. Seperti itu ya. Selain pakan tadi apa jangka pendeknya? Jangka pendeknya tanaman pangan. Apa saja? Di bawah naungan itu kan jagung bisa ditanam di bawah naungan. Yang di tepi bukit itu ada tanaman jagung di bawah naungan. Terus di pinggir tegalan juga ada tanaman perkebunan. Di bebatuan itu juga ya. Di tanaman perkebunan apa? Kelapa bisa. Jadi di antara tanaman-tanaman keras itu yang sudah mulai tumbuh itu di sela-selanya bisa dimanfaatkan. Iya, bisa. Itu yang bisa itu lakukan di luar jam tugas itu. Mengajak kelompok menggarap untuk lahan pertanian yang kemarin telaga kering itu kan tidak dimanfaatkan, hanya tidak
ditanami apa-apa. Setelah kelompok dikumpulkan, warga masyarakat dikumpulkan, bagaimana berembuk bersama dengan tokoh masyarakat di situ, warga masyarakat dengan pengurus kelompok, bagaimana lahan kritis yang semulanya tidak dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan sehingga warga masyarakat di situ bisa mengenyam hasilnya. Kebetulan di situ tanahnya tanah kas pemerintah. Jadi warga masyarakat biasanya kalau tanah kas kan tidak digarap semaksimal mungkin seperti lahan kita sendiri. Tetapi kalau itu digarap dengan bersama-sama lewat kelompok, tanggung jawab kelompok juga, alhamdulillah bisa berhasil dan hasilnya bisa dimanfaatkan warga masyarakat yang bisa untuk kegiatan sosial seperti di sana itu untuk kegiatan bersih dusun, mungkin ada pengerasan jalan, bisa ditambahkan dari hasil yang itu yang sudah dilakukan tadi ya. Belum diceritakan tentang buah-buahan, potensi buah-buahan gerakan ibu bersama kelompok tani ini bagaimana? Di lahan telaga yang sudah kering itu kan tidak bisa menampung air. Di sana hanya untuk tanaman, tidak ada tanamannya, hanya bero, tidak digarap. Terus pada awalnya kami mengajak warga masyarakat untuk diolah tanahnya, dilakukan pengolahan. Terus awalnya kami tanami tanaman hortikultura. Di sana kami tanam sayuran tidak jadi karena airnya kurang. Airnya kurang. Terus kami tanam jagung, alhamdulillah bisa dipanen juga bagus. Masyarakat bisa merasakan, dia senang. Terus harganya bagus. Terus dia justru malah berharap ada kegiatan lagi di sana. Terus setelah itu kami tanami padi juga bagus, tetapi warga masyarakat kalau padi itu kan sudah ditanam lahan masing-masing. Di lahan induknya pokoknya di lahan petani sendiri. Terus di kelompok itu berharap untuk dikembangkan tanaman yang bisa bermanfaat jangka panjang. Dengan melestarikan lingkungan hidupnya, kami tanami di bawah itu tanaman buah, jeruk. Terus yang agak atasnya itu ada tanaman buah juga kelengkeng. Agak naik lagi itu ada sirsat sama serikaya. Atasnya lagi itu ada tanaman keras lagi, jati, mauni, akasia yang paling atas. Ada kelapa yang lebih atas lagi. Sampai ke perbukitan, di sela-sela bukit itu ada tanaman hijauan pakan ternak, glerisidi, rumput gajah, di situ ditanam. Untuk stok pakan ternak itu. Bu, yang buah-buahan ini apa tidak khawatir atau sudah ada antisipasi tentang misalnya kemudian habis dimakan burung dan sebagainya? Atau memang itu untuk keseimbangan? Alhamdulillah kemarin panen perdana untuk tanaman jeruk itu bisa buahnya bagus. Awalnya tanamnya juga kan di sini tidak ada air, Mas. Di sana ada warga masyarakat punya tampungan pakai terpal untuk pas awal tanamannya musim kemarau itu disiram pakai air yang ditampung di terpal itu. Berarti cara menyimpan air itu dipakai terpal itu? Iya, itu pun airnya beli pada awalnya. Jadi karena kan kalau tidak ada tampungan air, hujannya habis, kita beli. Jadi satu tangkainya bisa 120, 155 ribu liter pada awal. Tetapi setelah berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun kan akarnya sudah turun. Sudah tidak siram lagi, hanya perawatan, pemupukan, awal musim hujan, pemeliharaan, ada pemangkasan, dan setelah saat ini berbuah tinggal perawatan, selanjutnya pemupukan. Dan untuk tanaman kerasnya juga setelah kita tanam itu tahun 2012 kami bekerja di sana, 2012 kami tanam, itu sudah dapat menghasilkan. Tanaman buahnya setelah 3 tahun bisa berhasil, bisa menikmati, sudah menikmati hasilnya untuk tanaman buah jeruknya. Dan untuk 5 tahun
itu tanaman sengonnya di samping tanaman buahnya itu sudah Juga dijual, hasilnya? sudah dijual, nggih. Terus tanaman kelengkengnya yang di atas-atasnya juga bisa berbuah sampai saat ini juga berbuah. Dan di atasnya lagi kan ada glerisedik, ada tanaman jati, itu yang di atasnya lagi itu belum dimanfaatkan. Tapi Ya. ada yang sudah besar itu, tapi tebang pilih, tidak semua ditebang, tidak Ya. pilih-pilih. Sudah ada yang besar ditebang, Sudah tapi sudah siap. ada tanaman lagi di bawahnya. Oh, Tuh. penyambungan gitu ya. Iya, iya. Kalau saat memanen begitu, kemudian ada hasilnya, dalam artian ini berarti ada uangnya begitu, Iya. kemudian dibagi ke anggota atau untuk pengembangan yang lain? Untuk hasilnya itu dikumpulkan di kelompok. Kumpulkan. Dikumpulkan di kelompok, terus itu ada pertanggungjawabannya, bisa dibelikan untuk tanaman bibitnya untuk ditanamkan kembali, Produksi lagi. produksi lagi. Ada sebagian untuk kegiatan yang dimanfaatkan pada masyarakat banyak. Contohnya untuk kebutuhan sosial di paduan itu sendiri. Paduan. Ye. Oke. Ada bersih dusun, ada mungkin ada bantuan untuk talut, itu bisa swadaya dari hasil itu. Ya. Ya. Tentang kemampuan, otomatis menanam dalam jumlah besar, tanam padi masing-masing ya, dan itu tadi kelompok, menanam buah, tanaman keras dan sebagainya kelompok. Tentu juga akan biaya produksinya juga akan tinggi, betul. Kebutuhan untuk pupuknya dan sebagainya. Iya. Apakah petani juga hari ini masih mau memproduksi pupuk sendiri? Pupuk organik maksudnya. Iya. Pupuk organik ini kesadaran masyarakat kami itu kan juga untuk pelestarian lingkungan juga. Kalau pupuk kandangnya tidak diolah, tentunya pupuknya tidak maksimal. Maksudnya Iya. jumlah kebutuhan masyarakat kan lebih banyak. Kalau dilakukan pengolahan dengan menggunakan fermentasi, tentunya pupuk organiknya lebih banyak. Karena apa? Ada tambahan-tambahan sisa-sisa resah-resah dari hasil panen, dari Iya. sisa makanan ternaknya yang tidak dimakan, itu bisa dimanfaatkan untuk campuran pupuk organik. Itu kebetulan sampai saat ini petani juga mengembangkan baik itu lewat kelompok maupun pribadi, karena peternak masyarakat itu masing-masing petani hampir semua punya ternak. Ya. Ya, Ya. itu Otomatis pun, ya. itu pun dikelola dengan pengolahan pupuk organik pun masih kurang Masih kurang. pupuknya. Makanya tetap petani berharap pupuk organik harus selalu dibuat setiap tahunnya, karena merupakan untuk mengembalikan tanah, kesuburan tanahnya. Kalau kita mempertahankan tanah, unsur hara di tanah tanpa ada pengembalian dari hijauan yang dari lingkungan kita tidak dikembalikan ke tanah, tentunya tanah lebih keras lagi. Contohnya sekarang Mas, apabila ada hujan selama musim hujan, ada bendatan 3 hari 1 minggu maksimal, tanah sudah pecah. Itu karena apa? Pupuk organiknya tidak ada sama sekali. Mungkin ya? hanya sedikit ya. Mengidentifikasinya seperti itu ya? Iya. Kalau pecah itu bro-bro itu apa? Iya, tentunya kering. Kering itu karena unsur haranya tentunya unsur haranya. Karena petani kan sekarang mengandalkan pupuk pabrik. Jadi keseimbangan untuk pengembalian hijauan ke ladang itu masih sangat minim. Ya, akhirnya jadi memilih menjadi petani pun harus dihadapkan pada pilihan dia ikut menjaga bumi, atau petani yang abai terhadap kelestarian bumi seperti itu. Tapi kami berharap petani itu tidak hanya hasilnya saja yang dikenyam, tetapi kita juga merawat yang untuk tanamannya, maksudnya di tanahnya, karena hasil yang bagus itu diawali dari tanah yang lebih bagus lagi. Disiapkan medianya dulu. Dikelola dengan bagus, tentunya hasilnya juga bagus. Saya sengaja memilih tempat ini, Bu, karena ini cabenya sangat menggiurkan sekali. Terlihat subur dan buahnya bagus. Bagaimana menanam ini supaya buahnya ini bisa subur seperti ini, Bu? Apakah ini juga organik atau kimia ini?
Ini tanpa kimia. Ini kami buat pupuk organik sendiri, pupuk kotoran ternak, kami fermentasi, terus kami media tanamnya juga hanya tanah dengan pupuk organik itu. Kami menyemai sendiri. Ini kami semai sendiri. Setelah jadi semaian, kami tanam di polybag ini. Karena apa? Di polybag ini untuk hemat air kan. Hemat air ya. Ya. Bisa ditangkap lebih lama ya di sini ya. Ada buah-buahan teman-teman di sini juga, di tempat ibu penerima Kalpataru itu ternyata lengkap sekali. Sayang kesini malam ya, kapan-kapan kalau teman-teman menyempatkan belajar pertanian di sini boleh Bu ya. Bisa. Nah, teman-teman yang berminat bisa ngobrol di sini, minta kemampuan ibu ini bisa diserap begitu. Ada mangga, ada pepaya, banyak sekali, ada buah-buahan, jeruk, terus merica juga saya lagi tadi mencoba. Lada tadi juga pas panen sini. Oh iya. Jadi memang lahan-lahan pekarangan yang masih bisa dimanfaatkan oleh Pak Sutri bergerak di pertanian ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sampai tangga-tangga naik ke rumahnya pun banyak dipenuhi dengan hijauan begitu. Ibu, siapa yang paling mendukung Ibu, yang paling berpengaruh Ibu bisa bertahan dalam tugas pendampingan petani? Tentunya kami berterima kasih kepada suami saya dan anak-anak saya. Pak Agus Yulianto. Iya, Pak Agus Yulianto bersama ibu saya, karena bapak saya sudah meninggal, dan kedua anak saya itu mendukung kegiatan kami. Karena apa? Kami dukungan dari suami itu bagi kami luar biasa, motivasi bagi kami bekerja lebih nyaman. Jadi kalau kegiatan kami kan di lingkungan hidup itu tidak kenal waktu, maksud saya di luar jam kedinasan kami tugasnya. Kalau rapat malam itu sampai jam 10, jam 11 itu alhamdulillah suami saya setia mendampingi kami ya, mengantar, menunggui. Beruntung ini suaminya juga bergelut di bidang pertanian ya, jadi memahami. Kalau Pak Agus ini tidak bergelut dengan pertanian, pasti gesekannya akan lebih sering. Dia otomatis dia memahami Ibu bertemu dengan petani yang kadang jamnya agak molor karena harus cari pakan dan sebagainya ya Ibu. Apa yang pengalaman yang sudah Ibu jalani sampai hari ini Ibu menerima penghargaan Kalpataru, apa yang ingin Ibu berikan, nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas? Karena kami mengabdi di bidang pertanian, kami juga tantangan bagi kami sudah mendapatkan amanah itu yang kami terima dari pemerintah, dan tanggung jawab kami mendampingi masyarakat bertani, pelestarian lingkungan hidup. Kami berharap pertanian ini tetap berjalan terus sehingga perekonomian masyarakat itu tetap ada, tetap tidak berhenti, dan juga tidak hanya pertanian di tanaman pangan, tetapi untuk kedepannya tanaman kerasnya juga untuk dikembangkan, karena untuk pelestarian lingkungan hidup, biar di Gunung Kidul ini bisa ijo royo-royo. Ya. Tanpa dukungan masyarakat, kesadaran masyarakat tentunya tidak bisa tercipta hal itu. Oke, Ibu, terima kasih. Tadi ada pesan dari beliau, dan kiranya kesempatan hari ini cukup bagus sekali. Silahkan diambil manfaatnya, silahkan untuk membangun kesadaran diri bahwa bumi kita sebagai rumah bersama yang harus kita rawat bersama juga. Begitu. Saya mohon diri, terima kasih sudah bersama dengan rubrik Ruang Ngobrol Asik. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Ibu, selamat istirahat. Iya, terima kasih, sama-sama.